semuanya, perkenalkan nama saya Alvanessa Dita Putri. Saya dari kelas P1 Karyawan jurusan Manajemen Informatika. Di sini saya akan mereview buku sebuah novel yang berjudul Dia Bara. Semua tercapai kecuali kamu. Aku udah baca buku ini sekitar 4 harian, dan di sini aku nggak bakal ngasih tahu semua alur ceritanya dari awal pertengahan sampai akhir. Jadi aku cuma bisa nyimpulin kalau misalnya novel Dia Bara ini menceritakan sebuah kisah cinta, keluarga, dan solidaritas antar teman. Jadi di novel ini menceritakan tentang Dia Bara, sebuah anggota satrova kayak geng motor gitu, yang jatuh cinta pada seorang perempuan yang bernama Salsa yang ia temuin pertama kali di perpustakaan. Bara berubah maksimal setelah ketemu Salsa, yang tadinya tujuan hidup yang gak ada jadi ada, dan ngerasa kayak semangat hidupnya yang dijatuhkan oleh keluarganya pun menjadi sebuah semangat untuk dia tuh kayak bisa memperlihatkan kepada kedua orang tuanya kalau dia tuh gak semua paksaan yang ditekanin oleh orang tuanya tuh bisa dia capai setelah sama si Salsa ini. Cuman suatu saat Salsa itu kayak dapat musibah, karena kan sebuah kisah percintaan itu nggak mungkin selalu berjalan mulus, dan Salsa pun nyampain kayak konon jangan jatuh cinta di 2019, nanti rasanya habis pada orang itu, tapi terserah kalau siap, semesta bersamamu, kata Salsa gitu. Tapi Bara tetap menjatuhkan cintanya pada Salsa dengan apapun yang terjadi di kemudian hari. Bara sudah mencoba dengan yang lain, namun rasanya tetap gak seperti pas sama Salsa gitu. Salsa membuat buku ini dengan tujuan, yaitu kalau udah gak bersama kamu, aku buat ini kisah cinta kita ini jadi buku ya gitu. Terus aku suka banget sama buku ini. Pas baca dari awal sampai akhir kayak kita bisa dapetin emosional kebahagiaan yang disampaikan dari buku ini, walaupun sebenarnya agak lambat ya penyampaian dari si novel ini tuh ke kita karena babnya juga banyak. Cuman overall ini bagus banget bukunya. Terus itu bukunya ada ekstra bonusnya gitu. Jadi kayak kita scan here di sini bakal dapetin wallpaper dan lainnya. Terus kalau untuk cover buku bagus sih, kayak standarnya novel-novel biasa ya. Di sini pasti ada sinopsisnya, kata-katanya yang poin penting yang ada di buku novel itu. Terus untuk covernya ini bagus juga sih, karena mungkin si Salsa itu ngasih lihat kalau misalnya itu dia bara di sampingnya kayak kisah cinta mereka pas masa abu gitu. Jadi aku saranin banget buat kalian untuk baca buku ini, karena kita jadi tahu gimana kisah cinta itu gak selalu berjalan dengan mulus, semua itu pasti ada rintangannya. Terus Salsa pun yang tadinya bahagia banget bisa ketemu sama Bara bahagia bisa bertemu dengan Salsa, tapi karena ada masalah yang gak bisa dilanjutin oleh Salsa, jadi harus mempengaruhi hubungan mereka gitu. Cuman positifnya kita bisa tahu gimana cara mempertahankan hubungan walaupun badai benar-benar menerpa hidup kita dengan sejatuh-jatuhnya gitu. Ya udah, segitu aja review buku dari aku. Semoga kalian juga bisa baca, dan aku rekomendasiin banget buku ini untuk kalian yang suka banget sama novel yang tentang kisah cinta, romance kayak gitu. Oke, deh guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini aku mau mereview buku kedua aku yang udah aku baca setelah buku novel yang berjudul Dia Bara. Sekarang aku mau mereview buku novel yang berjudul Heal Me Milan.
itu buku romance, sebuah kisah cinta yang berlatar belakang pada masa perkuliahan. Jadi Milan ini adalah seorang anak dari mafia Eropa. Dia ini punya 3 abang yang benar-benar ngeratuin dia banget. Dia ini benar-benar orang kaya yang beruntung, selalu diratuin, selalu diusahakan. Tapi sedangkan dengan Hilmi ini adalah mahasiswa biasa yang benar-benar sederhana banget dan benar-benar banding terbalik banget ya sama si Milan ini. Terus singkat cerita, Hilmi ini sahabatan sama saudara kembarnya Milan, yaitu Cielo ini saudara laki-laki kembarnya Milan yang sahabatan dekat banget sama si Hilmi ini. Hilmi ini singkat cerita dia itu kagum sama Milan karena entah kenapa kayak Hilmi saat pertama kali lihat Milan itu kayak ini nih dia orangnya, bener-bener kayak yang tadinya si Milan ini padahal didekatin sama cowok-cowok yang benar-benar setara banget sama dia, dari mulai kayaknya dan pokoknya semuanya hampir banget setara sama dia, tapi Milan ini gak tertarik sama sekali. Sedangkan sama si Hilmi ini yang benar-benar sederhana, dia itu justru malah luluh, benar-benar yang tadinya sikapnya cuek, sok cool, bener-bener ketus banget orangnya sama si yang ngedeketin yang sebelumnya itu yang paling setara dan sama dia. Tapi entah kenapa sama si Hilmi ini dia bener-bener luluh dan kayak welcome banget, bener-bener kayak wow, ini dia orangnya gitu. Dan Hilmi pun sama, bener-bener kayak ngerasa gak ada cewek yang bisa dia temuin yang bener-bener sefrekuensi mungkin, atau ya bisa dijelasin karena memang si Hilmi ini adalah laki-laki yang sulit ditebak. Dia tuh nggak tahu kapan dia bercanda dan kapan dia serius. Jadi si Milan itu benar-benar beruntung banget karena karakter tokoh si Hilmi ini benar-benar green flag banget. Dia itu hours of service banget, terus effortnya, dan dia itu benar-benar sangat meratukan si Milan ini, tapi dengan kecuekannya gitu loh. Padahal aslinya dia tuh cinta banget sama si Milan, tapi dia nggak berani nunjukin. Dan Milan pun sama, dia pun bener-bener kayak masih malu-malu gitu. Jadi ini untuk alurnya menyenangkan banget karena bener-bener buat salting banget pas bacanya, dan simple, bener-bener simple cara penyampaiannya karena alurnya bener-bener jalan begitu aja dengan buat saltingnya. Dan kayak di halaman berapa ini aku ini foto mereka tuh kayak lagi ngedate, terus ada kita di mana isi playlistnya si Hilmi tentang si Milan gitu. Terus overall untuk bukunya ini benar-benar bagus karena sebenarnya nggak standar kayak buku yang biasanya sih, karena lucunya itu bukunya ini pertama dia ada lidah covernya gitu, terus habis itu kan biasanya kalau misalnya cover menceritakan tentang hubungan kisah cinta itu kayak foto si cowoknya dan ceweknya gitu kan, kayak dalam karakter itu. Tapi ini tuh lucunya mereka itu ini kan ada 2 ikan, jadi mereka itu memelihara 2 ikan yang sama. Padahal kan kalau misalnya pasangan lain itu biasanya kayak kapelan gelang, kecape ataupun semacamnya, tapi beda sama mereka itu. Mereka berbeda kapelan ikan, dan si Milan itu namain ikannya itu dengan kata sayang, dan si Hilmi itu namain ikannya dengan kata benar-benar aneh banget. Terus Hilmi ini benar-benar laki-laki yang susah ditebak, gak tahu kapan dia bercanda dan dia itu serius. Terus yang bikin lucunya lagi, benar-benar bisa ditebak kan, si Hilmi ini nembak si Milan lewat email kayak gini. Ini benar-benar ajaib banget anaknya. Ini benar-benar direkomendasiin banget bukunya buat kalian yang suka banget sama cerita romance, cerita kisah cinta pada masa remaja.
tuh ini bener-bener mantap banget gue suka. Tapi ini sebenarnya buku ini tuh jadi ditulis sama seseorang wanita, anak pertama yang masa depannya tuh masih bingung mau kemana. Terus kayak kalau gak salah tapi ini bener sih, jadi ini tuh ditulis sama dia pertama kali, buku yang pertama kali dia rilis tuh. Jadi ini, tapi walaupun pertama kali dia rilis, ini bagus